Bayangkan sebuah sistem setor dan tarik uang yang dibangun menggunakan arsitektur blockchain. Dalam sistem terdesentralisasi, lebih dari satu host dapat mencatat transaksi yang sama. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini berpotensi menimbulkan masalah keamanan dan inkonsistensi data. Lalu, bagaimana blockchain memastikan hanya satu catatan yang dianggap valid? Mari kita bahas. Halo, berjumpa lagi dengan saya Christopher Limawan. Pada video kedua ini, kita akan membahas tentang konsensus sistem, mekanisme krusial yang memastikan keamanan dan keandalan dalam implementasi blockchain. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan konsensus sistem, mari kita lihat kepada suatu kasus yang dinamakan sebagai Byzantine General Problem. Nah, problem ini menjadi sebuah representasi dari permasalahan decentralized system. Byzantine General Problem membahas tentang permasalahan di mana ada dua suara yang tersebar dalam lingkungan dan saling berkontradiksi. Misalnya kita menggunakan contoh kasus tentara yang sedang menghadapi perang. Jenderal yang ada di bagian kiri yang kita sebut sebagai Jenderal 1. Dan jenderal yang ada di bagian kanan kita sebut sebagai Jenderal kedua. Jenderal 1 memberikan informasi untuk mundur. Nah, tetapi untuk jenderal yang kedua memberikan informasi untuk melanjutkan penyerangan. Hal ini akan dapat menyebabkan kebingungan, dikarenakan ada dua informasi berlawanan yang beredar pada satu waktu yang sama. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat, bagaimana kalau kita gambarkan ke dalam sebuah arsitektur sistem? Kalau tadi kan dihadapi kepada sebuah kasus yang menyerupai kehidupan nyata. Nah, kalau misalnya kita gambarkan lewat yang ada di dalam sistem, misalkan kita sebagai contoh akan menggunakan konsep yang sama, yaitu decentralized system. Artinya servernya tidak hanya satu, hostnya tidak hanya satu, tapi misalkan kita contohin ada 3. Mari kita gambarkan di sini ada 3 server, yang dimana 3 server ini akan terhubung kepada satu gateway. Nah, yang dimana misalkan secara interaksi user normalnya, akan ada PC di bagian kiri yang akan terhubung kepada gateway, yang dimana gateway ini akan mengoper kemana paket itu harus pergi. Misalkan harus ke server 1, atau misalkan ke server 2, atau ke server 3. Nah, untuk permasalahan seperti ini, jika ada perubahan yang terjadi di dalam server 1, kita asumsikan server 1, 2, dan 3 ini aplikasi sama ya. Sehingga, untuk yang ada dalam server 1, jika kita melakukan perubahan, maka server 2 dan 3 akan mengalami perubahannya juga. Nah, here comes the problem, yang dimana, misalkan ada satu orang yang ternyata seorang malicious actor, atau kita bilang sebagai hacker, yang mempunyai akses ke bagian 3 atau ke server 3. Nah, jika server misalkan dilakukan sebuah update, apa sih yang akan terjadi? Nah, yang terjadi adalah sama seperti konsepnya tadi. Jika konfigurasinya itu mendukung bahwa ada perubahan di satu server langsung update ke semuanya, yang terjadi adalah update-nya akan diterima juga oleh 2 dan update-nya akan diterima juga oleh 1. Sehingga yang terjadi adalah datanya akan terupdate tanpa sepengetahuan user. Itu adalah permasalahan Byzantine General Problem jika kita cocokkan ke arah sistem atau ke arah teknologi sebenarnya. Dan ini pun juga sudah melanggar yang namanya adalah CIA Triad, yang dimana akan melanggar ke satu bagian yang namanya adalah integrity. Nah, sehingga muncullah satu konsep yang dinamakan sebagai konsensus sistem. Tapi sebelum kita bahas konsensus sistem, sebenarnya permasalahan dari Byzantine General Problem untuk cara resolve-nya adalah menggunakan Byzantine Fault Tolerance. Nah, konsensus di dalam blockchain itu adalah realisasi dari Byzantine Fault Tolerance, yang dimana tujuannya adalah untuk melihat satu suara terbanyak dan mengikuti suara terbanyak. Jadi kalau misalkan kita hadapkan dengan kasus seperti tadi, jika ada satu suara yang bilang untuk mundur dan juga satu suara bilangnya adalah maju, kita akan melihat mayoritas suara bilangnya seperti apa. Sehingga dia akan mengikuti mayoritas suaranya. Misalkan mayoritas suara akan bilangnya adalah maju, maka maju semua. Seperti itu. Nah,
Di dalam blockchain sendiri sebenarnya ada 3 konsep konsensus sistem yang bisa diterapkan. Biasanya hanya menerapkan salah satunya saja. Ada namanya proof of work, dan ada namanya proof of stake, dan ada namanya delegated proof of stake. Nah, mari kita coba lihat di dalam proof of work dulu. Yang dimana proof of work ini intinya adalah ketika ada sebuah transaksi yang masuk ke dalam sebuah sistem blockchain gitu ya, yang terjadi adalah seluruh node yang terhubung ke dalam blockchain network ini akan melakukan validasi. Nah, tapi bagaimana cara melakukan validasinya? Cara melakukan validasinya adalah akan memecahkan sebuah puzzle terlebih dahulu. Puzzle seperti apa yang dilakukan? Yaitu untuk menemukan sebuah hash yang sama dari blok yang dicoba untuk dibuat. Ketika nantinya akan ada salah satu pemenang, kita misalkan di bagian kanan sini, ternyata dari bagian kanan sini yang sudah mencoba untuk meresolve duluan atau sudah memecahkan duluan puzzle-nya. Sehingga yang terjadi adalah satu, insentif dari untuk penggunaan blockchain-nya sendiri, atau kita bilang tokennya akan diberikan kepada orang ini dan dibentuk menjadi sebuah insentif. Bagaimana dengan sisanya? Sisanya tidak akan mendapatkan insentif dan sisanya akan mendapatkan formula yang sudah dipecahkan oleh satu host yang ditunjuk ini. Gitu. Itu adalah konsep proof of work untuk memecahkan menggunakan konsep puzzle. Bagaimana kalau sama proof of stake? Kalau proof of stake ini lebih simple. Karena kalau misalnya di dalam proof of work itu, kita perlu untuk melakukan komputasi terlebih dahulu. Jadi, bisa dibilang proof of work ini konsepnya adalah menggunakan konsep brute force. Karena perlu memecahkan satu persatu puzzle-nya. Tapi kalau misalnya untuk proof of stake, konsepnya adalah dari semua server yang tersedia di dalam blockchain network-nya, dia akan menaruh sebuah token. Dan tokennya tidak hanya satu, tidak hanya dua yang ditaruh. Biasanya standarnya adalah kalau pakai Ethereum, dia akan menaruh sekitar 32 Ethereum. Gitu ya. Nah, di sini spesialnya dari proof of stake adalah jika semakin tinggi dari token yang perlu di stake, maka yang akan terjadi adalah semakin besar kemungkinannya dia akan terpilih. Jadi dia akan melihat berdasarkan jumlah koin yang berani di stake atau yang berani ditaruh, diletakkan di dalam blockchain networknya atau sebagai jaminannya gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan konsepnya delegated proof of stake? Konsep ini kurang lebih tidak jauh beda, tetapi yang membedakan adalah tidak hanya dari sisi server saja atau dari sisi host saja yang bisa melakukan voting, tapi yang bisa melakukan voting adalah per masing-masing orang yang diwakilkan sebagai sebuah wallet. Nah, mereka akan mempunyai hak untuk menaruh sebuah jaminan atau beberapa token sebagai jaminan untuk melakukan voting. Yang dimana konsepnya masih sama. Semakin besar token yang ditaruh atau diletakkan, atau yang bisa dijaminkan, maka besar kemungkinannya akan terpilih. Tetapi apakah itu akan menjadi sebuah jaminan dia dari satu host tersebut atau satu server akan persis terpilih? Jawabannya adalah tidak. Tetap konsepnya adalah dipilih secara random. Hanya memperbesar kemungkinan bahwa kita bisa menjadi seorang validatornya. Itu adalah konsep dari proof of stake dan delegated proof of stake. Nah, walaupun kita sebenarnya sudah mengetahui adanya proof of work, proof of stake, dan delegated proof of stake, kita perlu mengetahui dan memilih konsensus mana yang perlu kita implementasikan di dalam blockchain. Kenapa? Karena sebenarnya ada satu konsep namanya blockchain trilemma, yang dimana saya akan gambarkan menggunakan sebuah segitiga. Yang dimana sebuah dilema, atau kita bilang di sini trilema ya. Trilema yang terjadi dalam blockchain itu memperlihatkan kepada 3 sisi sebenarnya. Satu yang namanya decentralized. Lalu ada satu lagi yang namanya adalah security. Dan juga satu lagi adalah yang namanya adalah scalability. Nah, jadi ada decentralized, scalability, dan security. Ini yang menjadi sebuah dilema besar. Kenapa?
Konsepnya kurang lebih sama seperti si ayat riot jika mungkin rekan-rekan pernah mempelajari si ayat riot, yang dimana tidak bisa memenuhi ketiga-tiganya. Jika memang sudah dipasang decentralized dan mengutamakan security, maka kita tidak bisa mengatur tentang scalability-nya. Sebagai contohnya apa? Sebagai contohnya adalah blockchain, yang dimana konsepnya adalah kalau misalkan untuk blockchain, khususnya di Bitcoin, yang dimana awal blockchain itu ada karena adanya Bitcoin. Dan di dalam Bitcoin itu mengutamakan dua hal, decentralized dan security. Tapi itu scalability-nya tidak bisa dilakukan, gitu ya. Nah, ini adalah yang terjadi di level blockchain sekarang ini, sehingga tidak bisa sembarangan untuk mana yang perlu kita gunakan. Maka ini menjadi konsiderasi bagi rekan-rekan jika ingin menggunakan blockchain, antara menggunakan proof of work, atau menggunakan proof of stake, ataupun delegated proof of stake. Cara pemilihan nanti gimana? Ini berdasarkan kepada arsitektur dari yang rekan-rekan akan hadapi. Misalkan jika ingin melakukan pembuatan aplikasi yang menggunakan proof of work, maka bisa menggunakan base-nya adalah Bitcoin. Atau kalau misalkan ingin menggunakan konsep yang dari proof of stake, bisa menggunakan Ethereum dan lain sebagainya. Baik rekan-rekan, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa blockchain menggunakan konsensus sistem untuk mencegah perbedaan data antar host dalam jaringan. Demikian pembahasan singkat mengenai konsensus dalam blockchain. Tetap semangat mempelajari teknologi blockchain dan sampai jumpa di video berikutnya.